Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunaya semuanya hari ini? Semoga Bunaya selalu sehat dan selalu baik-baik saja, kemudian tetap fokus dalam belajarnya. Baik Bunaya, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik untuk pertama kalinya di kelas 3. Nah, hari ini kita akan memulai yang pertama, yaitu tema 1, yang mana judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah Bunaya, tetapi sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, Bapak ingatkan kembali Bunaya untuk memulai pembelajaran dengan menggunakan adab-adab yang telah Bunaya pelajari kemarin waktu hari Jumat. Nah, salah satu adab yang harus Bunaya pakai ketika ingin belajar yaitu dengan berdoa. Maka dari itu, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga Allah menambahkan kita ilmu dan selalu memberikan kita kemampuan untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Nah Bunaya, hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Tahukah kamu apa ciri-ciri makhluk hidup? Bapak kasih contoh. Badar memelihara kucing dan ikan hias di rumahnya. Kedua hewan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama, kucing hidup di darat sedangkan ikan hidup di air. Ciri-ciri yang kedua, kucing bernafas dengan paru-paru sedangkan ikan bernafas dengan insang. Nah, ciri-ciri yang ketiga, kucing bergerak dengan kakinya, sedangkan ikan bergerak menggunakan sirip yang ada di samping tubuhnya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kucing dan ikan. Nah, ciri-ciri ini tentunya berbeda antara kucing dan ikan. Tetapi, ada loh persamaan dari kucing dan ikan. Nah, tahukah kamu apa persamaan dari kedua hewan tersebut? Iya, betul. Persamaan yang pertama yaitu kucing dan ikan merupakan makhluk hidup ciptaan Allah. Kemudian, persamaan lainnya, kucing dan ikan sama-sama dapat bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan memerlukan makan untuk bertahan hidup. Nah, Bunaya, itu sedikit ciri-ciri makhluk hidup yang Bapak contohkan dari kucing dan ikan. Tetapi makhluk hidup bukan hanya kucing dan ikan saja. Ada banyak makhluk hidup di dunia ini. Kita sebagai manusia juga termasuk salah satu makhluk hidup. Ada sapi, ada kambing, ada ular, tikus, dan sebagainya. Itu adalah makhluk hidup ciptaan Allah. Termasuk tumbuhan, pohon-pohon yang kita lihat setiap harinya itu adalah makhluk hidup. Hanya saja pohon itu tidak bergerak, hanya bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan juga pohon tetap makan loh. Nah, Bunaya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang ciri-ciri makhluk hidup, yuk mari kita membaca cerita berikut. Ini adalah teks yang mana ini tentang perkembangan makhluk hidup. Judulnya Perkembangbiakan Makhluk Hidup. Yuk mari baca sama-sama. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti bertambah banyak.
Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan melahirkan, hewan berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Nah, selain berkembang biak, makhluk hidup juga tumbuh. Tumbuh artinya menjadi lebih tinggi dan besar. Namun, ada beberapa makhluk hidup yang berubah bentuk dan ukuran. Misalnya biji kacang hijau. Biji tersebut jika ditanam akan berubah menjadi kecambah dan akan tumbuh tinggi menjadi tanaman kacang hijau yang baru. Nah, sudah selesai kan membacanya? Nah, sekarang apakah kamu melihat kosakata baru yang belum pernah kamu dengar? Coba lihat kembali. Apakah ada kosakata yang baru kamu dengar hari ini? Apakah ada? Jika ada, sekarang Bu Naya Bapak kasih tugas. Ayo berlatih. Tugas yang pertama yaitu tulislah 5 kosakata baru yang kamu temukan dalam teks yang kamu baca. Carilah arti kata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, untuk mengisi yang pertama, kamu lihat lagi teks berikut. Adakah kosakata yang belum kamu dengar? Contohnya, kamu belum mendengar kosakata spora. Kamu bisa lihat di sini spora. Kamu belum mendengarnya kan? Nah, kemudian setelah kamu mengetahui kosakata yang belum kamu dengar sebelumnya, kamu cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti kamu tulis di buku kamu seperti ini. Tulis A, kemudian tulis spora, lalu kamu cari arti spora dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata dari batang atas pada suatu irisan pada kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru. Nah, ini adalah arti dari spora menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitupun nanti kamu tulis B, C, D, E, F, pokoknya Bu Naya tulis 5 kosakata baru yang Bu Naya belum pernah dengar. Tapi jangan tulis spora ya, spora karena sudah Bapak contohkan. Paham sampai sini? Kemudian, untuk soal nomor 2, buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang telah kamu ketahui maknanya. Contoh seperti tadi, Bu Naya sudah menulis semua kosakata baru yang baru Bu Naya dengar, beserta artinya. Kemudian sekarang, Bu Naya buat kalimatnya. Contoh, tadi kalimat spora. Sekarang Bu Naya buat kalimat dari kata spora. Contohnya, spora merupakan salah satu cara tumbuhan berkembang biak. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat dari kosakata yang Bu Naya tulis dan cari artinya. Oke, silahkan Bu Naya kalau sudah paham untuk mengisi soal berikut di buku tematik Bu Naya ya. Selamat mengerjakan. Jika Bu Naya sudah mengerjakannya, silakan untuk mengirimkannya di grup WhatsApp. Nah, Bu Naya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajarnya. Bapak pamit ya. Semoga Bu Naya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.